Don't a piece of paper. Don't forget to write down your name, your student ID. Do you have student ID, right? Lupa. Kenapa lupa? Itu tanda-tanda bahwa kalian adalah mahasiswa loh, Mbak. Ya, itu student ID itu artinya kita itu mahasiswa. Okay. And then don't forget to write down your email, your name, email, and also your student ID if you remember. Okay. I don't need your. Oke, kalau lupa mbaknya nggak apa-apa. Ada di grup kita. Tapi nggak diapalin pada. Jadi Nama, name, email, and student ID. di grup kita kan ada Terus kalau satu permintaan sir lagi, kalau ada tugas, jadi tolong namanya itu nama filenya nama ya, bukan tugas Sir Andi. Nanti bingung Sir, apa ini tugas Sir Andi? Capek bukanya lagi. Terus dibuat nama. Kadang kan ada mahasiswa nggak dibuat nama di dalam. Udah gitu cari lagi Sir namanya. Nama di Facebook pun susah banget. Nggak sama. Ini emailnya mau yang Gmail atau yang Terserah yang bisa dihubungi. Yang udah pernah dikasih sama Sir lah. Atau kirim. Kan pernah kirim via email kan? Belum pernah, yang udah pernah nggak apa-apa. Sudah? Oke, close your book. Don't worry about your score. I will give the best for you. Okay. Ready? Biar sempat kita bahas tentang homonim dengan homonim itu. Mana tahu nanti ada UAS kan? Saya juga kaget. Kenapa mereka belajarnya tentang itu? Iya. Okay. Ready? Please close your book and make di samping. Semuanya di samping atau disimpan dalam tas. Kejujuran adalah kunci yang paling utama kesuksesan. Ya, sudah ready? Alright. So I will give you 5 minutes, okay? It's okay for you? Okay, I will give you 10 minutes to do this mini quiz. I think not this one. Please hold in second. Alright, so this one. So I will give you 10 minutes and I will collect your results at 3 p.m. So, right, this one. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kita orang bahasa Inggris pakai, sekalian aja dibilang pakai bahasa Jawa. Ya kan? Yeah, just the answer, not the question. Okay, so that you can be faster. Alright. Jangan pakai bahasa Jawa ya. 10 minutes. Bisa dilihat kan? Bisa dilihat kan? Zoom? Alright, let me zoom. How about this one? Can you see it? I'm sorry, so small. Alright, 10 minutes. I give the time for you. Start now. Kalau ada pertanyaan ditanya ya, tapi pertanyaannya jangan memerlu jawaban. Paham kan pertanyaannya?
Nanti kalau udah siap, biar Sir kasih ke bawah, scroll ke bawah. Dan pertanggungjawaban menjadi tidak jelas. Dua, pengelompokan berdasarkan produk, yaitu kegiatan dikelompokkan di sekitar produk atau sekelompok produk. Produk tertentu, keuntungannya yaitu kegiatan yang berkaitan dengan produk tertentu dapat diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan mudah. Kecepatan dan efektivitas pengambilan keputusan dapat ditingkatkan. Sedangkan kelemahannya yaitu setiap bagian atau setiap manajer cenderung hanya menfokuskan pada bagiannya. Biaya administrasi menjadi lebih tinggi karena setiap departemen atau bagian mempunyai spesialisasi sendiri. Tiga, pengelompokan berdasarkan pengalaman. Kegiatan dikelompokkan berdasarkan pengalaman atau pembeli produk organisasi. Bermanfaat pengelompokan. Jadi kalau yang nomor 3 itu pilih aja yang mana jawaban yang tepat. Yang nomor 2 itu suruh nulis 10. Iya, 10 sinonim dan 10 antonim. Yang tepat. Sama ada nanti yang di bawah. Ada juga yang di bawah nanti. Ingat ya, saya sangat menghargai orang yang memberikan tugas, yang memberikan hasil kuis. Barang yang ada di toko dikelompokkan berdasarkan datangnya barang. 6. Pertimbangan lainnya. Organisasi dapat menggunakan lebih dari satu basis pengelompokan. Perubahan basis juga sering dilakukan menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Yang jangan dilanjutkan oleh Mbak Dera. Maksudnya bisa tersebut merupakan sebagai penandakan sebuah rentakan tanggung. Boleh lihat halaman selanjutnya. Oh, boleh. Barangkali akan mempunyai dan kerja yang memiliki mungkin apa saja yang dapat dilakukan oleh karyawan masing-masing desain kerja mempunyai beberapa pendekatan. Pendekatan desain kerja ada 4 macam. Pertama, pendekatan mekanis atau spesialisasi. Itu pendekatan mekanis yang dapat ditelusuri dari manajemen ilmiah yang dikembangkan Frederick Taylor menurut Taylor. Pekerjaan yang kompleks harus dipisah dalam pekerjaan yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipelajari dan juga mudah dilakukan. Apabila karyawan melakukan pekerjaan tersebut yang telah dipecah secara berulang-ulang, efisiensi kerja akan semakin meningkat. This is number 3? Yep, that's number 3. Seperti Adam Smith atau globalisasi. Yang kedua, pendekatan motivasional. Dengan keterbatasan pendekatan mekanis, penulis lain mulai mencari pendekatan yang lain. J. Richard Heftman dan G.R. Orwell mengembangkan model. Jadi yang pilih ya, yang nomor 3 ini predicting yang mana yang cocok. Style kerja yang pokok mencakup 5 hal: variasi keterampilan, identitas tugas, arti 5 minutes more. Sengaja. Saya suka itu mengganggu konsentrasi orang. It's easy, not really difficult. Nggak usah ditulis soalnya, jawabannya saja. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai ergonomik. Sebagai contoh, saya kerja atau produk yang ergonomik sering muncul. Misalnya, keyboard komputer dirancang dengan konsep ergonomik dengan tujuan menekan kelelahan kerja mengetik dengan komputer. Contoh lain, meja dan kursi disusun secara ergonomik agar mereka yang punya duduk bisa beda kelelahan kerja akan berkurang. Ke atas pertanyaannya. Pertanyaan yang mana? Nomor berapa? Nomor 3. Ini nomor 3. Pertanyaan nomor 1, apa itu predicting dengan previewing?
Pertanyaan nomor 2. Tuliskan 10 sinonim dan 10 antonim. Yang ketiga, inilah jawab apanya, soalnya. Oke. Yang udah? Itu nomor 3 sampai atas. Udah sampai ini. Cuman B. AB. Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Enggak ada search. Ya, udah ya. Belum search. Karena tinggal dipilih aja nomor 3 yang mana cocok. Udah siap yang A? Udah kan? So. Aduh, masih ada ini. Jangan sampai nomor 3, Pak. Nah, nomor 4, what is scanning? So, what documents can we use for scanning? Walaupun kita nggak belajar minggu lalu, tapi sepertinya semua pada happy. Jangan ditanya pertanyaan. Udah fokus. Fokus. 4 minutes more. Kan kemarin di Lancer pelajari dari 41 sampai 43. Dari sini nge-blank. Iya. Informasi yang lain adalah membentuk jadwal kerja. Jadwal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara: jadwal kerja yang diadakan dan jadwal kerja yang spesifik. Contoh, jam yang dipadatkan apabila hari kerja ada 10 hari sampai pertanyaan itu Jadi kalau ada sinonim itu kan ada persamaan. Nah, jadi contohnya kita, smart. Jadi sinonimnya never. Jadi dibuat 2. Kan smart sama dengan never. Jangan cuma 1. Oke, Mbak. Jangan cuma ditulis cuma beautiful. Tapi sinonimnya apa beautiful? Ya kan? Finish? No, never yet. So that we can go for the last question. It's okay, just keep going. Don't really stressful. I don't want to make you stressful. Itu nomor 5 itu apa sih? Jenis teks apa yang bisa kita buat untuk scanning? Kan ada di dalam buku. Iya, contoh apa? Yang kayak di itu. Ya, ini mbaknya lagi kasih tahu. Nomor 5, ada teks untuk diidentifikasi, untuk dianalisis. Sudah? Belum search. It's easy, right? It's easy. Ayo Pak Sofika. Come on. Kurus. Apa lagi? Besar, kecil. Apa lagi? Jangan dibuat gini ya, merah, hijau. Atau di mana apa itu? Merah, hijau. Okay, I give you more time. But only 4 minutes. Hanya 4 menit ya. Karena semuanya pada minta tambah.
Sudah? Kita lanjut. Seperti bisa nggak dilihat? Astaga. Sepertinya karena nomor 5 nggak bisa dilihat. Bonus. Gak ada bonus. Enak banget bonus. Saya ganti soalnya. Cheese. Oke, ini pertanyaan nomor 5. What is gist and where we can find it? Di mana bisa kita temukan di dalam paragraf? Nomor 3. Ya, ingat ya, nomor 5 itu apa itu gist dan di mana kita temukan biasanya gist itu. Tadi kan sudah dipelajari kan? Gist baru saja. Sampai lagi lupa itu, udahlah. Just do your best. Don't push yourself. Persiapannya. Teman-teman ada beberapa teman-teman yang masih grogi wajar, tapi grogi itu Alright, 1 minute more. benar kan? Jadi What is gist and where can we find gist in the paragraph? Tadi kan udah tertemu, jelaskan di mana biasanya. Banyak teman-teman yang melakukan satu yang penjelasannya seperti ini, definisinya adalah begini, tapi naikin yang namanya audiensnya. Audiensnya ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngantuk, ada yang mungkin ngayal nanti malam saya makan apa ya, gitu kan. Nah, itu bakal presentasinya jadi mati jadinya. Jadi teman-teman, rekomen itu penting. Ada juga yang baca gitu kan. Presentasi loh ya, bukan baca ya. Tapi overall bagus. It's easy. Alright. So, because the time is already over, please submit to me. Alright. If you don't submit to me, I will close and I don't want to receive your answer sheet. On 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Alright, time is up. Thank you very much. Alright, so I have already submitted your result and I will give you the score. If you have any questions about that question, please let me know, okay? It's easy, right? Alright, so maybe until here our lesson for today. I hope we can meet on Tuesday, right? Yes. On Tuesday. Please prepare and read your module, okay? You know me, I always test you in the end of our lesson, okay? Yes, sir. So, I hope you enjoy our class for today. I can meet you again in the next TTM, okay? Thank you very much. I'm
Yang mananya maksudnya? Ininya? Tanggal 10. Iya, tanggal 10. Kenapa, Mbak?